Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Ke rumah teman pakai sepeda. Pulangnya pas hari hujan. Sebelum presentasi saya buka, saya ucapkan salam untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ibu Yayuk Putri Rahayu MSI sebagai dosen pengampu, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkanlah kami dari kelompok metabolisme sekunder tanaman yang beranggotakan Anissa Umairah, Cutfara Nazwa Armayadi, Nafia Sari, Nurul Zurianisa Putri, dan Meisa Faraizati Lubis. Maka dengan ini kami akan memulai presentasi kami yang akan dibacakan oleh Meisa Faraizati. Kepada Meisa, kami persilahkan. Baiklah, saya Meisa Faraizati Lubis akan menyampaikan mengenai definisi dari metabolisme sekunder tumbuhan. Metabolisme sekunder tumbuhan merupakan senyawa organik yang dihasilkan oleh tumbuhan. Selain itu, senyawa karbohidrat, protein, dan lemak diperlukan untuk kelangsungan hidup oleh tumbuhan. Namun, senyawa-senyawa tersebut tidak memiliki peran langsung dalam metabolisme atau pertumbuhan dari tumbuhan. Kemudian, fungsi dan manfaat dari metabolisme sekunder tumbuhan. Yang pertama, mempertahankan serangan organisme patogen, yaitu senyawa-senyawa metabolisme sekunder seperti alkaloid, saponin, dan terpenoid berfungsi sebagai perlindungan untuk tumbuhan dari serangan patogen seperti bakteri, jamur, dan serangga. Yang kedua, untuk menarik perhatian dari hewan penyerbuk, yaitu ada senyawa flavonoid dan terpenoid. Senyawa tersebut berfungsi sebagai pigmen dan aroma untuk menarik hewan penyerbuk untuk datang dan membantu penyerbukan dari tumbuhan tersebut. Yang ketiga, ada komunikasi antar organisme. Senyawa-senyawa seperti fitohormon dan volatil berfungsi sebagai sinyal untuk berkomunikasi antar organisme, seperti tumbuhan dan serangga pemakan daun, tumbuhan dan mikoriza atau organisme yang saling bergantungan. Kemudian, ada beberapa manfaat dari metabolisme sekunder tumbuhan, yaitu manfaat kesehatan bagi manusia. Ada beberapa senyawa metabolisme sekunder seperti alkaloid, flavonoid, dan senyawa fenolik. Senyawa-senyawa tersebut memiliki manfaat untuk kesehatan manusia, yaitu berfungsi sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan penghambatan pertumbuhan sel kanker. Yang kedua, yaitu penggunaan dalam industri. Beberapa senyawa metabolisme sekunder, seperti saponin, digunakan dalam industri kosmetik dan pembersih karena sifat-sifat deterjennya. Kemudian ada manfaat bagi pertanian, yaitu ada senyawa alkaloid dan saponin. Senyawa-senyawa tersebut digunakan sebagai insektisida dan herbisida alami untuk mengontrol serangga dan gulma di pertanian. Dalam keseluruhan, senyawa metabolisme sekunder memiliki berbagai manfaat penting untuk kehidupan manusia dan lingkungan, dan menjadi fokus penelitian dalam berbagai bidang seperti farmasi, bioteknologi, dan pertanian. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Cutfara Nazwa.
Baik, saya Cut Faranazua akan melanjutkan presentasinya. Jenis-jenis metabolit sekunder tanaman. Metabolit sekunder tanaman dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan struktur kimia dan fungsi biologisnya. Berikut adalah beberapa jenis metabolit sekunder tanaman yang umum dikenal. 1. Alkaloid. Senyawa organik yang terdapat pada tanaman dan memiliki cincin heterosiklik nitrogen. Contoh alkaloid adalah nikotin dari tembakau, kafein dari kopi, dan morfin dari opium. 2. Flavonoid. Senyawa organik yang terdapat pada tanaman dan memiliki cincin aromatik dengan gugus hidroksil dan karbonil. Contoh flavonoid adalah quercetin dari bawang merah dan Epigaloca tesinggaleta dari teh hijau. 3. Saponin, senyawa organik yang terdapat pada tanaman dan memiliki glikosida steroid atau triterpenoid. Contohnya, ginsenosida dari ginseng dan digitonin dari digitalis. 4. Terpenoid, senyawa organik yang terdapat pada tanaman dan memiliki struktur dasar isoprenoid. Contohnya, mentol dari peppermint dan karotenoid dari wortel. 5. Senyawa fenolik. Senyawa organik yang terdapat pada tanaman dan memiliki cincin aromatik dengan gugus hidroksil. Contohnya, fenolik adalah asam galat dari teh hijau dan resveratrol dari anggur. 6. Coumarin. Senyawa organik yang terdapat pada tanaman dan memiliki cincin benzena dan piranosa. Contohnya, farfarin dari tanaman jamu. 7. Quinone. Senyawa organik yang terdapat pada tanaman dan memiliki struktur heterosiklik, sikloheksanon. Contohnya, ubidekarenon dan tanaman kelapa sawit. Jenis-jenis metabolit sekunder tanaman ini memiliki sifat-sifat unik dan berbeda-beda, dan banyak di dalamnya yang telah ditemukan memiliki manfaat untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Sumber dan distribusi metabolit sekunder tanaman. Metabolit sekunder tanaman dapat ditemukan di berbagai bagian tumbuhan seperti akar, daun, batang, bunga, buah, biji, dan kulit kayu. Namun, distribusi metabolit sekunder pada setiap bagian tumbuhan dapat berbeda-beda, tergantung pada jenis tanaman dan fungsi biologis metabolit tersebut. Sumber-sumber utama metabolit sekunder tanaman adalah tumbuhan obat-obatan, tumbuhan hias, tumbuhan aromatik, tumbuhan pewarna, dan tumbuhan industri. Beberapa tumbuhan yang memiliki banyak kandungan metabolit sekunder dan sering digunakan dalam pengobatan tradisional dan modern antara lain. Yang pertama, terdapat tanaman obat-obatan, misalnya jahe, kunyit, ginseng, lidah buaya, sambiloto, dan temulawak. Yang kedua, terdapat tanaman hias, misalnya anggrek, kamboja, mawar, dan melati. Yang ketiga, terdapat tanaman aromatik, misalnya lavender, rosemary, thyme, dan mint. Yang keempat, tanaman pewarna, misalnya nila, kunyit, dan kembang sepatu. Yang kelima, tanaman industri, misalnya teh, kopi, kakao, dan kelapa sawit. Distribusi metabolit sekunder tanaman juga dapat bervariasi di berbagai wilayah geografis. Beberapa tanaman dan metabolit sekundernya hanya dapat ditemukan di wilayah tertentu dan tidak dapat ditemukan di tempat lainnya. Misalnya, quina atau nama latinnya Ciconia sp. hanya dapat ditemukan di Amerika Selatan dan menghasilkan alkaloid kinin yang digunakan untuk pengobatan malaria. Selain itu, beberapa jenis tanaman juga dapat menghasilkan metabolit sekunder yang berbeda-beda, tergantung pada lingkungan tempat tumbuhnya. Misalnya, tanaman teh yang ditanam di daerah dengan cuaca dingin dapat menghasilkan kandungan flavonoid yang lebih tinggi dibanding dengan tanaman teh yang ditanam di daerah dengan cuaca panas. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi metabolit sekunder tanaman. Produksi metabolit sekunder tanaman dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain, yang pertama, faktor genetik. Setiap jenis tanaman memiliki genom yang berbeda-beda, sehingga jenis dan jumlah metabolit sekunder yang dihasilkan juga berbeda-beda. Yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan tempat tumbuhan tumbuh seperti suhu, kelembapan, intensitas cahaya, dan jenis tanah dapat mempengaruhi produksi metabolit sekunder. Yang ketiga, faktor nutrisi.
Nutrisi yang tersedia pada tanah seperti nitrogen, fosfor, dan kalium dapat mempengaruhi produksi metabolit sekunder. Yang keempat, faktor stres. Stres lingkungan seperti serangan patogen, cedera, atau kekeringan dapat memicu produksi metabolit sekunder sebagai mekanisme pertahanan. Yang kelima, faktor musiman. Produksi metabolit sekunder pada tanaman dapat bervariasi pada musim tertentu. Yang keenam, faktor kultivar. Varietas atau kultivar tanaman dapat mempengaruhi produksi metabolit sekunder yang dihasilkan. Yang ketujuh, faktor teknik budidaya. Teknik budidaya tanaman seperti pemangkasan, perawatan tanaman, dan penggunaan bahan kimia tertentu dapat mempengaruhi produksi metabolit sekunder. Oleh karena itu, produksi metabolit sekunder tanaman dapat ditingkatkan dengan cara memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan teknik budidaya tertentu dan pemberian nutrisi yang tepat, serta penggunaan perlakuan stres pada tanaman untuk merangsang produksi metabolit sekunder. Baiklah, selanjutnya ada aplikasi metabolit sekunder tanaman. Berbagai aplikasinya itu diantaranya ada yang pertama, industri farmasi seperti anti kanker, antivirus, dan antibakteri yang digunakan dalam produksi obat-obatan. Contohnya ada di antara lain industri farmasi yaitu vinblastine dan vincristin yang ditemukan pada tanaman kina. Yang kedua ada industri kosmetik seperti flavonoid dan polifenol yang ditemukan pada tanaman dan digunakan dalam produksi kosmetik untuk merawat dan melindungi kulit dari kerusakan lingkungan. Kemudian yang ketiga ada industri pangan seperti karotenoid, antosianid, dan flavonoid ditemukan pada tanaman dan digunakan sebagai pewarna alami dalam produk makanan dan minuman. Lalu yang keempat itu ada pertanian. Salah satunya seperti senyawa tanin dan saponin yang digunakan sebagai insektisida dan herbisida dalam pertanian. Kemudian kelima ada pangan fungsional seperti fitokimia dan flavonoid yang berfungsi sebagai meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mengurangi risiko terserangnya penyakit jantung. Kemudian yang keenam ada industri tekstil, itu seperti indigo dan karotenoid yang digunakan dalam industri tekstil sebagai pewarna alami. Kemudian ada yang terakhir, industri energi terbarukan. Beberapa metabolit sekunder ini seperti lignin yang ditemukan pada tanaman dan dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif dalam industri energi terbarukan. Nah, jadi itulah beberapa aplikasi metabolit sekunder yang ada di kehidupan kita sehari-hari yang sering kita terapkan. Kemudian ada contoh senyawa metabolit sekunder tanaman dan manfaatnya. Nah, yang pertama ada morfin dan kodein sebagai analgetik. Kodein ini bisa disebut juga untuk pereda batuk atau obat antitusif. Nah, kodein adalah obat untuk meredakan nyeri ringan hingga nyeri sedang yang dapat berbentuk tablet, kapsul pelepasan lambat, dan sirup. Kemudian yang kedua ada quercetin dan camferol sebagai antioksidan dan antiinflamasi. Yang ketiga ada saponin sebagai bahan pembersih dan pelembab kulit. Yang keempat ada katekin sebagai antioksidan dan penghambat pertumbuhan sel kanker. Dan yang terakhir yang kelima ada limonene dan pinene sebagai insektisida alami. Nah, untuk limonene tersebut itu merupakan bahan kimia yang ditemukan di kulit buah jeruk seperti lemon, limau, dan jeruk. Kemudian masuk kepada potensi pengembangan metabolit sekunder tanaman di masa depan.
Yang diantaranya itu yang pertama ada penemuan dan pengembangan senyawa baru. Meskipun telah banyak senyawa metabolit sekunder yang ditemukan dari tanaman, masih banyak spesies tanaman yang belum dijelajahi. Nah, potensi untuk menemukan senyawa baru yang memiliki sifat farmakologis atau aplikasi industri lainnya masih sangat besar. Yang kedua ada teknologi produksi dan isolasi. Teknologi produksi dan isolasi metabolit sekunder tanaman terus berkembang yang memungkinkan produksi senyawa dalam skala yang lebih besar dan lebih efisien. Kemudian yang terakhir ada penerapan teknologi genomik. Penerapan teknologi genomik dalam penelitian metabolit sekunder tanaman telah meningkatkan pemahaman kita tentang jalur biosintesis senyawa-senyawa tersebut. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang jalur biosintesis, kita dapat meningkatkan produksi senyawa melalui teknik rekayasa metabolik. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh Novia Sari. Saya akan melanjutkan presentasi tentang potensi pengembangan metabolit sekunder tanaman di masa depan. Yang keempat itu pengembangan tanaman transgenik. Melalui teknik rekayasa genetik, kita dapat mengembangkan tanaman transgenik yang menghasilkan senyawa metabolit sekunder yang lebih tinggi atau senyawa baru yang tidak ditemukan dalam tanaman asli. Yang kelima, potensi aplikasi terapeutik dan industri. Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian tentang aplikasi metabolit sekunder tanaman dalam terapi penyakit telah meningkat. Selain itu, senyawa metabolit sekunder yang menghasilkan potensi aplikasi dalam industri kosmetik, pangan, dan energi terbarukan. Dengan potensi pengembangan yang besar, maka penelitian dan pengembangan metabolit sekunder tanaman akan terus menjadi area penelitian yang menarik dan memiliki dampak yang signifikan bagi kehidupan manusia. Kesimpulan, namun secara umum metabolit sekunder tumbuhan adalah senyawa-senyawa kimia yang dihasilkan oleh tumbuhan untuk melindungi diri mereka dari serangan hama, penyakit, dan lingkungan yang berubah-ubah. Beberapa contoh metabolit sekunder tumbuhan yang penting dalam kedokteran dan farmakologi termasuk alkaloid, flavonoid, terpenoid, dan lignin. Dalam presentasi tersebut, kemungkinan akan dibahas tentang jenis-jenis metabolit sekunder tumbuhan, sifat-sifat kimia dan biologinya, serta potensi penggunaannya dan berbagai aplikasi. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.